الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج. اللهم صل صلاة كاملة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور في الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. Kafilul yatimi, orang yang nanggung anak yatim, lahu yang kerabat dia sendiri, au li ghairihi atau kerabatnya orang lain, ana dia, wa huwa ana saya, wa huwa dan dia, kahataini seperti dua jari ini fil jannati di surga. Di ngerawat anak yatim itu kerabat kita, ponakan, sepupu atau orang lain yang tidak ada kaitan dengan kekerabatan, itu pahalanya sama saja, yaitu akan begitu dekat nanti di akhirat sana, di surga sana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara Malikun, dan Imam Malik memberikan isyarah bisababi wal wusta, dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Qauluhu, sabda Nabi, lahu aw li ghairihi, yakni maksud beliau sawa'un kanal yatimu qariban minhu, sama aja adanya yatim yang ditanggung tadi adalah qariban minhu, kerabatnya. Kal ummi, seperti contohnya seorang ibu, takfulu waladaha, dia menanggung anaknya, al yatima yang yatim. Dan seorang ibu punya anak yang belum balik, ditinggal suaminya, kemudian dia nanggung anaknya itu, ini masuk di sini ini. Ini al takfulu qarib. Awil jaddi, atau seperti kakek ngerawat cucunya. Awil jaddati, atau nenek ngerawat cucunya. Awil atau saudara ngerawat saudaranya yang masih belum balik. Jadi kita hanya saudara tua, ayah kita wafat, kemudian kita masih punya saudara-saudara kecil, terus kita tanggung, itu pun masuk di sini qariban lahu itu tadi. Au kana ajnabiyan minhu, atau yatim tadi adalah jauh dari yang nanggung, orang lain. La qarabata bainahu wa bainahu, tidak ada hubungan kekerabatan antara dia dan antara yatim yang ditanggung. Fa inna kulla wahidin min haula, maka sesungguhnya setiap orang dari mereka yang nanggung yatim kerabat atau yatim yang bukan kerabat, yahuzu hadzal ajral azima, akan mendapatkan pahala yang agung ini. Wa yanalu fil akhirati hadzal thawabal jasima,
dan dia akan memperoleh di akhirat ini pahala yang agung. Wallahu dzul fadlil amim, dan Allah adalah zat yang mempunyai anugerah yang begitu merata. Wa an Zurarah bin Abi Aufa an rajulin min qaumihi, dari seorang laki-laki dari kaum beliau, yuqalu lahu, yang dikatakan untuk laki-laki itu Malikun atau Ibnu Malikin. Sami'a Malik atau Ibnu Malik tadi telah mendengar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Man dhamma yatiman baina muslimaini. Ada enggak yang naskahnya muslimina? Muslimaini semuanya? Muslimaini. Ya. Muslimaini. Muslimaini. Man barang siapa dhamma yang dia menggabungkan. Digabungkan maksudnya gimana? Aslinya enggak bergabung jadi bergabungan itu. Yatiman seorang anak yatim baina muslimaini. Yang yatim tadi antara dua muslim, dua. Fi ta'amihi, di makanannya, fi ta'amihi, di makanannya si yatim, wa syarabihi, dan minumannya si yatim, hatta yastaghniya. Ini bukan keliru. Man barang siapa dhamma yang dia menggabungkan yatiman seorang yatim baina muslimaini, yang yatim tadi antara dua muslim, dua muslimah ini maksudnya dia ambil dari ayah ibunya atau dia ambil dari kakek dan kerabatnya lah, macam begitu kan. Namanya anak yatim itu aslinya dia terletak antara suami istri begitu, baina muslimah ini. Fi ta'amihi, dalam makanannya orang tersebut, wa syarabihi, dan minumnya orang tersebut, hatta yastaghni anhu, sehingga si anak yatim tadi yastaghni anhu, tidak perlu anhu pada orang yang menggabungkan, sampai dia bisa mandiri. Hatta yastaghni anhu, sampai si yatim tadi bisa mandiri, tidak perlu pada bantuannya man tadi. Wajabat lahu jannatu, maka wajib lahu bagi man al jannatu, surga. Jadi ini targhibnya Nabi, ngerawat anak yatim sampai anak yatim tadi memang bisa dilepas. Bukan sekedar ngerawat sebentar, tapi ngerawat sampai tuntas urusannya, sampai bisa mandiri. Kalau perempuan ya sampai menikah, dia yang tanggung jawab makanya. Kalau laki-laki sampai dia bisa cari nafkah sendiri dan seterusnya. Wa man adraka walidaini, dan barang siapa ketemu dengan dua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, thumma lam yabarrahuma, kemudian dia tidak berbakti keduanya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ini dakhala ini jadi jawabnya man, maka dakhala ini bukan sekedar masuk neraka, tapi ada penekanan. Jaza itu ada penekanan. Nah, penekanan itu diantara mengartikannya dalam bahasa Indonesia pasti masuk neraka begitu. Man ata'ani dakhalal jannah. Dakhala ini jawabnya man, pasti masuk surga gitu. Maka memang ujian orang tua itu adalah pintu surga, tapi ujian bagi anak-anaknya juga. Sebagaimana waktu kecil kita jadi ujian untuk orang tua kita, begitu nanti kita dewasa ganti orang tua kita jadi ujian kita. Ini pintu surga yang kita perlu ngerawatnya dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang sudah sakit-sakitan, mengeluarkan biaya banyak, ngerepotin. Maka ada seorang pemuda gendong orang tuanya kemana-mana, 1-2 dia cebokin, dia orang tuanya disuapin oleh dia. Tanya pada seorang ulama, apakah saya sudah menunaikan berbakti kepada Allah? Kata ulama tadi, tidak bisa. Berbakti kepada orang tua itu tidak akan bisa kita tunaikan dengan sempurna, kecuali kalau Allah yang memberikan kita anugerah. Sebetulnya nggak bisa, tapi karena anugerah Allah kita terhitung anak yang telah menunaikan haknya orang tua. Sebetulnya nggak bisa itu.
Lah saya sudah merawat puluhan tahun. Iya, perawatan kamu kepada orang tua dengan perawatan orang tua pada kamu beda. Orang tua itu dulu nyuapi kamu, seperti sekarang juga kamu nyuapi orang tua. Nyebokin kamu seperti kamu sekarang juga nyebokin orang tua. Gendong kamu sebagaimana kamu dulu juga digendong orang tuamu. Tapi beda. Orang tua kamu ketika nyuapi kamu, ketika gendong kamu, ketika nyebokin kamu, selalu di hatinya bilang cepat gede, sehat ya, cepat gede. Tapi kalau kamu merawat orang tua, cepat mati ya, beda. Kapan istirahatnya? Jadi kalau orang tua dengan anak kapan gedenya? Biar nanti jadi orang alim, orang hafid, orang tua pada anak-anaknya begitu. Jadi kalau anak pada orang tuanya, Masya Allah, hari-hari ada tamu, Pak, orang tua sudah tua ini, minta doanya biar cepat ke akhirat. Ya kurang lebihnya begitu itulah. Minta ditiup, doa biar cepat berangkat. Terus kita nasihati. Ini kesempatan berbakti pada orang tua ini kan tinggal sebentar. Jangan ditergesa-gesakan berangkat mati. Allah Akbar. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa ayyuma muslimin, dan manakah orang Islam a'taqa raqabatan muslimatan, yang dia memerdekakan raqabatan muslimatan, budak yang Islam, kanat maka adalah aidku raqabah, budak yang dia merdekakan tadi, fika kau akan jadi kemerdekaan dia minan nari, dari api neraka. Rawa Ahmad mukhtasaran bi isnadin la ba'si wa bu ya'la hakadha. La ilaha illallah wallahu akbar. Salatullah salamullah